Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang di Madrasah Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk pada Madrasah Ramadan, saya anggap Ramadan ini sebuah perkuliahan lah atau madrasah, di mana persyaratannya peserta yang berada dalam madrasah itu adalah memiliki sertifikat iman. Seperti tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi yang diwajibkannya itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini sertifikatnya. Tanpa iman atau tidak beriman tidak bisa berada di madrasah Al-Quran. Apa yang akan dicapai dengan madrasah itu adalah sebuah sertifikat dengan sertifikat takwa. Pada akhir daripada Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa pada Allah, meningkatkan ketakwaan. Ini sertifikat. Dan kemudian hasil daripada transkrip daripada Madrasah Ramadan ini adalah Ghufirallahu ma taqaddamat min dzanbih. Diampuni segala dosa perdosaan yang terdahulu. Nah, sedangkan yang gagal, yang tidak lulus dari Madrasah Ramadan ini adalah, kata Rasul, banyak sekali orang yang bersaum, berpuasa, tapi hasilnya hanya lapar dan dahaga saja. Ini artinya tidak lulus. Karena apa? Karena yang lulus itu innal idda lima ghufira lahum ma taqaddamat min dzanbih. Yang disebut dengan kembali pada fitrah itu adalah mereka yang diampuni segala dosa perdosaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukannya dahulu. Jadi bersih. Orang yang bersih dari dosa ini, yang ghufira itu adalah orang-orang yang takwa. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Madrasah Ramadan ini? Bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Sabr, bulan sabar. Sebab di dalamnya kita harus taat kepada perintah Allah. Ini satu tipe sabar adalah taat kepada Allah, yaitu ketika diperintahkan Allah saum, kita taat, melaksanakan, tidak makan dan minum, dan melakukan hubungan dengan istri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kita siap sabar di situ. Kemudian persyaratan dalam Madrasah Ramadan itu adalah kesabaran yang kedua, artinya sabar menahan, tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika kita sedang saum, Allah tidak menghendaki kita kemudian berlaku kurang baik, kelakuan kita jelek, atau kata-kata kita lago, banyak yang kotor. Nah, ini nggak boleh. Maka yang menyebabkan ketidaklulusan dari Madrasah Ramadan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sabarnya ini adalah sabar ketika mendapatkan penderitaan atau mendapatkan rasa sakit. Ya, di antaranya di bulan puasa, ketika sabar itu sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menahan penderitaan. Ada semuanya. Maka pantas kalau Ramadan disebut bulan kesabaran. Nah, ketika
ada makanan, kita kemudian menjauhinya, nah ini kita adalah taat atas perintah Allah karena kita diperintah tidak boleh makan apapun sebelum datangnya azan maghrib. Demikian pula sabar yang ketiga yang rasanya penderitaan itu adalah ketika kita kemudian merasa lemas, ya, sakit, lapar, haus. Nah ini penderitaan. Tapi karena kita sabar, kita akan tahan. Ini yang sangat luar biasa terjadi pada madrasah Ramadan. Kemudian apa yang terjadi pada madrasah Ramadan ini? Kita lihat pada bulan suci Ramadan itu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dan setan-setan itu diikat, dibelenggu dia. Saya dulu waktu masih kecil merasakan bahwa enak nanti bulan puasa itu karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi kita nggak akan repot-repot amat melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Tapi ternyata itu salah. Sebenarnya yang membuka pintu surga itu harus kita. Dulu kita menganggap bahwa Allah lah menutup pintu neraka, membuka pintu surga selebar-lebarnya, kemudian mengikat setan. Nah, siapa yang melaksanakannya adalah kita. Jadi di dalam madrasah Ramadan itu perjuangan bagaimana kita bisa membuka selebar-lebarnya pintu surga untuk kita, dan bagaimana kita berjuang menutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan bagaimana kita berusaha mengikat erat setan jangan sampai mengganggu kita. Jadi tugas kita. Maka aba-abanya adalah man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan imanan karena iman, wahtisaban, dan mengharap keridhaan Allah, yaitu di situ ada kesabaran-kesabaran. Nah, baru lulus ghufir lahu ma taqaddamat min dzambih. Kemudian hadis yang selanjutnya, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa yang bangkit untuk beramal soleh. Jadi koma Ramadan itu bukan hanya qiyam Ramadan. Enak banget kalau hanya itu. Apa yang terjadi? Koma itu bangkit supaya kita mendapatkan itu. Ghufir lahu ma taqaddamat min dzambih. Jadi sertifikat kita akan diperoleh kalau kita bangkit. Sebab kalau tidak bangkit, tidak melakukan amal soleh di dalam bulan suci Ramadan, berarti kita akan mendapatkan kerugian. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini tingkatkan kesabaran, tingkatkan amal, dilipat gandakan pahalanya, karena kita akan buka selebar-lebarnya pintu surga untuk kita, dan kita tutup rapat-rapat pintu neraka untuk kita semua. Dan kemudian kita berusaha membelenggu setan yang akan menggoda kefitrahan kita yang akan kita raih pada tanggal 1 Syawal sebagai tanda kelulusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.